Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita akan terus mendukung dan mensupport KPK untuk segera mengangkat kembali kasus mega proyek EKTP. Karena hanya orang bodoh yang percaya korupsi itu tidak berjamaah. Kemarin kan Bapak 16% mengatakan buktinya tidak cukup. Itu karena saksinya atau yang mengatakan beliau terjerat kasus masalah EKTP hanya satu orang. Nah, sekarang sudah tertangkap Pak Thanos. Halo Bapak 16%, Bapak siap-siap aja deh di Thanos. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan ini partai banteng yang ingin ngebet banget ini bertemu dengan Pak Prabowo Subianto karena takut kasus EKTP ini ya kebongkar. Berarti betul dong kalau kata Pak Nazarudin kemarin, mereka memang orang yang benar-benar kebal hukum. Dan tentunya kita tahu bersama-sama koruptor itu cerdas. Koruptor itu tidak sebodoh yang kita bayangkan. Mereka pandai memainkan drama. Oke, pokoknya untuk masyarakat Indonesia kita harus support, kita harus dukung. Tentunya kita harus juga percaya dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk segera menuntaskan kasus-kasus besar di negeri ini yang tak pernah kelar. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kalau ke bandara atau gimana Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut. Ada target nggak Pak? Kapan dipulangkan? Ya, kapan akan dilakukan Tunggu saja Pak? semuanya ya. Kita support, kita dukung terus KPK. Bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauji, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100.000 dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Kita sama-sama tahu lah ya, korupsi itu pasti berjamaah. Terdakwa Sugiharto, 46 miliar rupiah. Marzuki Ali, 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum, 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin, 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong, 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe, 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo, Gila, duit rakyat semua tuh bos. 6 miliar rupiah. Yasona Laoli, 1 miliar 125 juta rupiah. Mirwan Amir, 16 miliar rupiah. Tamsil Lindrung, 700.000 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah. Dan auditor BPK Wulung, 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Pak Ganjar IKTP? Ya, itu saya ngomong di podcast. Saya katakan bahwa sejauh yang saya pahami, Mas Ganjar itu dia tidak pada posisi ada bukti yang cukup yang mengikuti kaidah standar pembuktian untuk yang bersangkutan dijerat. Sepanjang yang saya tahu, paling nggak waktu itu ya. Sekarang saya nggak tahu lagi kan setelah saya keluar dari KPK. Artinya kalau mengatakan bahwa yang bersangkutan kemudian harus diusut itu salah. Tapi kalau keterlibatan dan lain-lain saya nggak bisa bicara itu karena itu bicara persepsi ya. Nah, ini Anda Abbas sendiri yang bilang. Beliau mengatakan tidak bisa karena saksinya baru satu. Nah, ini kalau ada Pak Thanos, mudah-mudahan Bapak 16% bisa lah. Tapi kalau bicara terkait dengan fakta hukum itu ada kaidah di mana alat bukti itu ada standarnya. Kalau orang standar itu nggak terpenuhi, dia tidak bisa dihukum dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Seperti itu. Pernahkah Ganjar menolak pabrik semen? Pernah nggak Ganjar tidak mengizinkan pabrik semen? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Saya kasih tahu ya. Pabrik semen Gombong saya tolak. Kenapa itu? Tidak memenuhi syarat. Oke.
Kinerja Ganjar selama 2 periode memimpin Jawa Tengah tak terbilang moncer atau bisa disebut gagal. Hal ini lantaran nama Ganjar sering dikaitkan dengan beberapa isu kontroversi. Salah satunya saat menghadapi penolakan warga terhadap izin pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang. Ganjar dianggap tak menghiraukan putusan pengadilan yang meminta untuk melakukan pembatalan pemberian izin. Padahal penolakan warga ini didasari karena pembangunan pabrik semen dan aktivitas di dalamnya dianggap dapat merusak ekosistem. Tak hanya itu, Ganjar juga disoroti soal pemberian izin pembangunan proyek tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo. Aparat keamanan dikerahkan dalam proyek Wadas ini, sehingga pada Februari 2022 sekitar 64 warga Desa Wadas ditangkap polisi, namun tak lama dibebaskan kembali. Rapor merah juga dicatat Ganjar ketika tingkat ketimpangan. Ini untuk kemarin yang teriak Parco, komentar di sini. Pangan antara si kaya dan miskin di Jateng meningkat secara drastis. Gimana menurut kalian tentang kepemimpinan Ganjar ini? Tulis kolom komentar ya. Nah, ini kemarin yang teriak-teriak masalah sawit. Ini, tolong lihat ini. Kami, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, sampai saat ini masih konsisten berjuang mempertahankan keutuhan dan kelestarian alam Desa Wadas. Adapun pembayaran ganti rugi orang tua beberapa waktu yang lalu, kami tegaskan bahwa mayoritas yang menjual tanah orang luar Desa Wadas yang tidak punya kepentingan atas hajat hidup warga Wadas. Sampai kapanpun, dengan resiko apapun, kami akan tetap mempertahankan ruang hidup kami. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Untuk Deddy Sitorus yang kemarin teriak masalah Parcok, jangan mentang-mentang kalian tidak berkuasa dan tidak bisa mengkerahkan aparat, sekarang kalian malah teriak-teriak Parcok. Oke. Kita tutup barang berarti ya? Kalau tutup barang berarti? Oh iya, tentu. Karena kita cinta dengan Bang Jateng. Sebagai warga masyarakat Jawa Tengah, kita bangga dengan Bang Jateng. Tapi pada kenyataannya, Bang Jateng ini adalah ladang korupsi bagi pejabat. Bapak 16%, halo, ini banyak sekali, ini kok Bang Jateng, Wadas, Asyap. Di mana CSR tidak ada transparansi, di mana pembagian CSR juga tidak jelas arahnya kemana. Tak hanya banyak pejabat dan pegawai Bang Jateng yang kong kali kong, yang memainkan apa yang bisa mereka makan dengan seenaknya. Jika tuntutan ini tidak dilakukan, seperti apa nanti? Kita tunggu Pak, kita tunggu 2-3 hari. Kita akan kepung seluruh cabang Bang Jateng di Jawa Tengah. Kita 1-2 hari kita akan mengajukan surat resmi ke KPK dan ke penegak hukum. Karena sekali lagi jangan sampai terjadi ras penarikan besar-besaran di Bang Jateng sehingga menjadi kolab. Ini kita eman-eman sekali. Kemudian dari informasi masyarakat yang ini Pak Sugeng, Ketua ICW, kami terima, itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. Patut diduga. Siapa GP ini? GP ini adalah pemegang saham kendali, ya, sebagai kepala daerah. GP pemegang saham kendali. Pemegang saham kendali. Tapi kalau dilihat akan ketahuan ya. Yang kalau orang disebut kepala daerah, dan ada orang mengidentifikasi kemudian, karena wartawan mungkin mengkonfirmasi, ada seorang bernama Ganjar Pranowo mengidentifikasi dengan menyatakan menyatakan tidak pernah menerima yang dituduhkan oleh IPW. Padahal Mas Sugeng sendiri tidak pernah menyebut Ganjar Pranowo. Iya. Kelihatan betul pokoknya. Lihat kasus BTS berhenti itu, lihat undang-undang perampasan aset,
Nggak jalan-jalan tuh. Kalau saja itu bisa kita lakukan, di mana koruptor dimiskinkan, orang mikir deh. Dan kalau korupsi bisa kita kurangin, alangkah banyaknya kita bisa bagikan untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang rakyat apa? Anda pikir kesehatan mahal. BPJS masih bisa gratis ya BPJS? Bisa. Bisa. Banget. Itu udah kita pikirkan. Orang APBN aja nggak ada. Ada, bisa. Tinggal masalah political will. Siapa bilang nggak? Bisa jadi. Bisa banget. Kalau kita memperjuangkan itu, saya setuju. Gaji guru kecil, gua setuju. Ini kita ngomong, bisa nggak BPJS digratisin? Kita bilang bisa. Yang kita bilang itu bukan hanya digratisin. Nggak ada lagi tuh sistem kepesertaan, harus daftar. Dengarin nih, kemarin yang suka demo kemarin. Dengar baik-baik. Mudah gitu. Bukan dipermudah lagi. Gratis. Pasti gratis. Jadi kami masyarakat Indonesia sudah cerdas. Siapa selama ini yang sebenarnya yang parcok, siapa sebenarnya yang selama ini yang suka memeras keringat rakyat, dan siapa yang selama ini berlindung di balik nama besar proklamator atas kejahatan-kejahatan mereka. Di era digital sekarang, jejak digital bertebaran di mana-mana, bos. Rakyat tidak bisa kalian bodoh-bodohi lagi. Jadi jangan karena Anda tidak berkuasa, seenak-enaknya memfitnah seolah-olah suci, tidak pernah berbuat keji. Jadi kami warga Indonesia sangat berharap kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sesegera mungkin menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, terutama masalah korupsi seperti EKTP. Tentunya kita masyarakat Indonesia harus juga mensupport KPK. Sudah berani ingin mencoba mengangkat kasus besar seperti korupsi EKTP. Dan pokoknya kita support terus KPK, baik itu juga pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan jangan sampai tentunya itu para koruptor-koruptor itu bisa lepas dengan cara licik mereka. Saya akhiri tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.